Planet Youth, perkenalkan nama saya Elisabeth Saranita. Pada hari ini aku akan memberikan sedikit renungan nih. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami dapat fokus akan isi dari firman-Mu. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Dalam hidup ini, kita mungkin tidak asing lagi dengan namanya masalah, dan hal itu tidak bisa dihindari. Mau senang, tidak senang, suka, tidak suka, siap atau tidak siap, pasti kita dihadapkan oleh suatu masalah. Oleh karena itu, jangan lari dari masalahnya. Karena poin utamanya itu bukan kita yang lari dari masalah, tapi yang paling utama adalah bagaimana sih respon kita pada saat masalah itu terjadi dalam hidup kita. Jangan lari dari masalah, tapi lari ke Tuhan, datang ke Tuhan, minta padanya, Tuhan bimbing aku nggak mampu jika Engkau tidak berada dalam aku, jika Engkau tidak ada di samping aku. Beri aku kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kita mungkin sering lupa bahwa kehidupan Kristen itu bukan masalah hal-hal yang baik saja, seperti berkat, kemenangan, pemulihan. Tapi ada yang namanya juga proses. Kita harus berproses tanpa protes. Masalah itu adalah bentuk dari proses itu sendiri. Berkat, mujizat, kemenangan, pemulihan, pasti Tuhan itu sediakan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pasti memegang setiap janji-janjinya. Seringkali kita sibuk memikirkan bagaimana cara kita mendapatkan berkat Tuhan. Pada saat masalah itu terjadi, seringkali kita mengomel, bersungut-sungut, berontak, mengkambing hitamkan orang lain, atau bahkan parahnya lagi kita menyalahkan Tuhan. Mungkin dari kita tuh bertanya-tanya, Tuhan tuh kenapa sih mengizinkan masalah itu terjadi kepada hidup kita? Kan buat kita tuh kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan aku dikasih masalah apa sih? Kenapa aku gak dikasih berkat aja? Padahal masalah itu yang dapat membuat kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Saat masalah itu terjadi, itu dapat melatih iman kita agar kita semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman Kristus. Maka pada saat masalah itu terjadi, maka perkuatlah iman kita. Percaya kita kepada Tuhan agar melalui iman, kuasa Tuhan dapat menjadi nyata. Hadapilah dengan tenang, jangan cemas dan pesimis, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Pasti ada pengharapan dan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan peduli loh sama keadaan kita. Tuhan peduli kepada anak-anaknya. Pada saat kita mengalami masalah, kita saja yang kurang peka bahwa Tuhan gak ada dengan aku sih. Tuhan kok aku jalani semua ini sendirian. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya, bahkan sebelum masalah itu terjadi. Bersama Tuhan, kita akan dapat menghadapi masalah dalam kehidupan, dan Tuhan akan membawa kita menjadi pemenang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap firman yang telah kami dengarkan, agar firman ini dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Berkati agar kami menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi masalah, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.